Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada di bawah lindungan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan seri kajian kita kaitan dengan haqiqatul hayat, hakikat kehidupan. Dan sampailah pagi hari ini kita akan pelajari bab yang ketiga. Bab yang ketiga, lihat yang ada bukunya, muka surat 18. Bab yang ketiga, muka surat 18. Kaitan dengan kehidupan dunia. Realiti dan gambaran kehidupan dunia. Ada dua ayat yang kita akan bicarakan berkaitan dengan tajuk ini, pagi hari ini. Yakni ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam buku itu. Ayat pertama dikutip daripada surah Yunus, surah 10, ayat 24. Dan ayat kedua dikutip daripada surah Al-Kahfi, ayat 45. Coba lihat bukunya, yang ada buku, atau terus saja tengok ayat Qur'annya. Ada dua ayat yang kita hendak bicarakan hari ini berkaitan dengan bab yang ketiga ini. Karena kedua-dua ayat itu cerita tentang tajuk yang sama. Walaupun ada sedikit perbezaan bunyi ayatnya. Kita baca dahulu ayat yang pertama, surah Yunus ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Hanya saja perumpamaan kehidupan yang sekarang ini, di dunia sekarang ini, seperti air yang kami telah menurunkannya daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ard
lalu telah bercampur dengannya air, nabatul ardi, oleh tumbuh-tumbuhan bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am. Tumbuhan mana daripada apa yang jenis tumbuhan yang manusia makan dan juga binatang ternak makan. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha. Sehingga apabila bumi telah mengambil, disebut senat telah ada di permukaannya, zukhrufa akan keindahannya. Karena banyaknya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di permukaan bumi oleh sebab turunnya air hujan, sebelumnya kering, keruntang, tandus, bumi pun nampak indah. Wazayyanat, dan bumi pun telah menghias dirinya. Masya Allah bahasa Al-Quran. Daripada kawasan yang tak nampak cantik karena gersang, kering, dengan sebab turunnya air hujan nampak indah, menarik. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dan pemilik bumi atau pemilik tanah, pemilik kebun, setelah melihat kebunnya sudah mulai menghasilkan buah, tanaman yang dipokok sudah yang ditanam sudah mulai berbuah, menunggu masa untuk dituai, dan pemilik kebun yakin bahwa ia berkuasa, mampu, qadiruna 'alaiha, untuk mendapatkan hasilnya. Hasil upah daripada jerih payahnya. Tinggal menunggu masa, mengira ajalah. Masa. Tiba-tiba ataha amruna lailan au nahara. Tiba-tiba datang menimpa kebun itu yang sudah tiba masanya untuk untuk dituai hasil dan buahnya. Perintah kami, maknanya azab, ketetapan kami, sama ada waktu malam atau waktu siang. Faja'alnaha hasida. Lalu kami jadikan kebun yang subur, yang penuh dengan pelbagai tumbuhan, yang sudah tiba masa untuk dituai, tiba-tiba kami jadikan ia hasidan, hancur. Hasoda itu maknanya menuai, so hasidan maknanya telah tertuai. Habis, pokoknya tumbang, buahnya tidak ada. Ka'alam taghna bil ams, seakan-akan ia tidak pernah wujud semalam. Wahal baru kemarin, baru minggu lepas, kawasan itu subur, buahnya banyak, buah di pokoknya sangat banyak. Tinggal tunggu beberapa hari untuk dituai. Tuannya sudah mulai berkira keuntungan yang akan didapatinya. Karena dilanda musibah, kebun tadi seakan-akan tak wujud sebelumnya. Keadaannya betul-betul berubah sama sekali. Kadzalik, seperti itulah, macam itulah, nufassilul ayati, kami menjelaskan, kami menerangkan ayat-ayat, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua di dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Dan buatlah olehmu, wahai Muhammad, bagi mereka umat kamu akan perumpamaan kehidupan di dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama, seperti mana air yang kami telah turunkan dari langit, yakni air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu telah bercampur
dengan air hujan tersebut oleh tumbuh-tumbuhan bumi. Fa asbaha hashima. Lalu tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering. Hashiman tadruhur riyah, diterbangkan di angin. Ditiup di angin, diterbangkan di angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kedua ayat ini cerita tajuk yang sama. Yakni kaitan dengan hakikat perumpamaan kehidupan di dunia. Hidup sekarang ini dan di sini. Allah umpamakan seperti mana bumi yang asalnya tandus, kemudian Allah tumbuhkan pelbagai tumbuh-tumbuhan subur oleh sebab turunnya air hujan. Tetapi indahnya bumi dengan pelbagai jenis tanaman, cantiknya kawasan kebun dengan pelbagai tumbuh-tumbuhan yang sedang berbuah, itu rupanya tidak lama. Ia sekejap. Sekejap. Baik, ini nanti yang kita akan uraikan. Jemaah sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Dalam ayat ini, kalau kita bicara dari segi balaghah, ini namanya uslubut tashbih namanya. Uslubut tashbih. Struktur ayat, susunan ayat yang disebut dalam bahasa balaghah namanya tashbih, penyerupaan. Dalam kaidah bahasa Arab, uslubut tashbih ini ada 4 syaratnya. 4 syaratnya. Mesti ada musabbah. Musabbah itu sesuatu yang diserupakan. Musabbah. Keduanya ada musyabbah bih. Musyabbah bih. Sesuatu yang diserupakan dengannya. Yang ketiga ada wajhut tasbih. Ya. Wajhut tasbih, aspek segi penyerupaannya. Dan yang keempat ada adatu tasbih. Ada huruf. Adatu tasbih, ada huruf tasbihnya. Ambillah contoh umpamanya. Saya kata umpamanya. Aliyun kal asadi. Katalah. Aliyun kal asadi fis syaja'ah. Ali itu kal asadi seperti singa. Ali seperti singa fis syaja'ati dalam keberaniannya. Katalah. Ali seperti singa dalam keberanian. Ali itu namanya musabbah yang diserupakan. Singa itu namanya musabbah bih, sesuatu yang suatu lain diserupakan dengannya. Fis syaja'ah, dalam keberaniannya, itu namanya wajhut tasbih, aspek segi penyerupaannya, persamaannya, dan kaf kal asadi, huruf K, seperti. Itu namanya adatut tasbih. Ini dalam kaidah bahasa Arab, dalam bahasa balaghah. Nah, dalam ayat ini namanya ada uslubut tasbih. Jadi di sana ada musyabbah, ada musabbah bi, ada wajhut tasbih, dan ada
adatu tasbih. Ini dari segi bahasa. Jadi untuk memahami ayat seperti ini memang ya sedikit banyak mesti ada ilmu lah tentang bahasa Arab. Ya, tepatnya dengan balaghah. Ya, balaghah. Sebab tanpa itu nanti kita mungkin tidak dapat memahami dengan sempurna. Jadi ringkas kata, ayat ini termasuk ayat usrub tasbih. Ya, namanya usrub tasbih. Structure ayat tasbih. Penyerupaan. Nah, kemudian yang kedua yang saya sampaikan, apakah tujuan ayat tasbih di dalam Al-Quran? Bila Allah nak menyampaikan sesuatu matlamat, sesuatu pengajaran kepada hambanya dalam Al-Quran, tapi dengan menggunakan struktur ayat, usrub ayat, tasbih banyak. Apa tujuan mesti menggunakan penyerupaan? Menggunakan perumpamaan. Ini seperti ini. Kenapa tak sebut saja ini adalah ini? Tapi kenapa ada diserupakan? Namanya tasbih. Ada dua. Penggunaan uslub tasbih di dalam Al-Quran ini ada dua. Tujuan dia. Tidak banyak, hanya dua saja. Yang pertama, yakni untuk itsbatul haqa'iq. Kalau yang boleh tulis Arab, itsbatul haqa'iq. Hamzah, ta, ba, alif, ta. Tak buka, tak maftuhah, al haqa'iq. Alif, lam, ha, qaf, alif, hamzah, qaf. Menetapkan kebenaran. Bahasa Melayunya. Saya ulangi. Ya. Tujuan penggunaan tasbih, uslub tasbih dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama, itsbatul haqa'iq, menetapkan kebenaran. Kebenaran itu memang sudah pasti. Tetapi untuk menambahkan keyakinan atau untuk memudahkan mukhatab memahami akan hakikat kebenaran, saya ulangi, suatu kebenaran, katalah apa saja yang Allah firmankan pada kita, semuanya benar belaka. Betul? Apa saja yang Allah firmankan, semuanya benar belaka. Itu tak dapat dinafi itu. Kemudian, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami akan hakikat kebenaran yang Allah nak beritahu pada kita dengan cara tasbih. Dibuat satu perumpamaan. Kenapa? Karena kebenaran yang hakiki itu mungkin akal kita tak mampu fikir. Mungkin. Mata kita tak mampu melihat. Telinga kita tak mampu mendengarkannya. Tangan kita tidak mampu memegangnya. Wahai ia suatu kebenaran yang nyata. Lalu macam mana supaya kita dapat memahami sesuatu yang mata tak boleh lihat, telinga tak boleh dengar, apa. Maka Allah buat satu perumpamaan, disamakan satu perumpamaan, yang perumpamaan ini mata boleh melihat, akal boleh fikir, telinga boleh dengar, gitulah. Ya contohlah Al-Quran banyak sekali apa seperti ini umpamanya. Allah memberikan kita gambaran surga. Macam mana kita nak melihat surga? Tak tahu. Mata tak pernah melihat, telinga tak pernah dengar. Kan? Jadi macam mana kita nak sedangkan surga itu haqa'iq. Sesuatu yang hak. Benar adanya, pasti adanya. Tapi macam mana kita hendak meyakini akan kebenarannya? Suatu itu sudah benar. Macam mana nak memudahkan kita meyakininya? Maka Allah buat perumpamaan. Mathalul jannati alladzi wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan pada orang. Lalu Allah buat. Nah, perumpamaan itulah sesuatu yang Allah jadikan perumpamaan itulah yang kita boleh fikir, oh macam ini perumpamaan.
Allah umpamakan, umpamanya perumpamaan orang Yahudi yang Allah berikan Taurat. Allah turunkan jawab pada Yahudi, lalu Yahudi tidak mengamalkan Taurat. Perumpamaan Yahudi seperti apa sebenarnya Yahudi yang tidak mengamalkan Taurat yang Allah berikan pada mereka? Kan susah kita nak membayangkan seperti apa ya orang yang tidak mengamalkan isi kitab suci. Lalu Allah umpamakan, yakni kamathalil himari yahmilu asfaro, macam keledai yang disuruh membawa barang-barang berharga. Keledai disuruh bawa barang berharga. Katalah bawa emas, bawa perak, bawa intan belian. Perasan atau tidak perasan? Keledai yang disuruh membawa emas dan perak, intan, belian, mutiara. Bagi keledai, serupa aja lah. Yang di belakangnya itu barang berharga ke, yang di belakangnya itu baju ke, makanan ke, kan dia tidak merasa bertuah walaupun di belakangnya itu ada barang berharga, dan tidak merasa hina walaupun yang di belakang itu mungkin hanya bekalan makanan. Itu keledai. Nah, orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak merasa bertuah dengannya, sama dengan keledai tadi. Jadi itu untuk memudahkan memahami sesuatu yang hakikat. Itsbatul haqaiq. Sebab tanpa dengan menggunakan tasbih, susah kita hendak memahami hakikat kebenaran yang sebenar ini. Karena benda itu tak nampak. Tak nampak. Yang kedua, tadhihul makna. Tujuan tasbih di dalam Al-Quran, yakni untuk tawdihul makna. Menjelaskan maksud. Menjelaskan makna, menjelaskan maksud. Supaya maksud dan makna, pengertian erti yang dikendaki itu difahami dengan betul, difahami dengan jelas dan mudah, maka digunakannya tasbih. So ada dua. Baca ayat Quran yang di situ ada uslub tasbih, ada dua ini matlamatnya. Pertama, yakni itsbatul haqaiq, hendak menjelaskan kebenaran. Maksud menjelaskan kebenaran itu menetapkan kebenaran, maksud saya kebenaran yang Quran sebut itu benda yang tak nampak di mata, tak didengar di telinga, gitulah. Bahkan tak terlintas dalam hati. Contohnya surga. Kita yakin, tapi macam mana nak memahaminya? Lalu Allah bagi perumpamaan. Dan perumpamaan itu boleh kita fikirkan. Gitu, boleh kita fikirkan. Contoh umpamanya, Aliyun kal asadi fi saja'ah. Tadi saya katakan, Ali seperti rimau. Katalah Ali ini seorang sangat berani. Seberapa besar keberanian Ali? Seberapa besar hebat keberanian Ali ini? Susah kita nak bayangkan. Lalu kita nak jelaskan pada orang tu, oh kalau kamu nak tahu seberapa hebat keberanian Ali, tengok keberanian rimau. Lalu kita pun tengok rimau di hutan, tengok National Geographic, hebat sungguh rimau. Sungguh pemberanilah rimau. Semua binatang takut padanya. Akhirnya kita berkesimpulan, maknanya keberanian rimau sangat-sangat dahsyat. Kalau begitu, keberanian Ali yang diberitahukan pada kita kemarin, macam itulah. Ini namanya untuk menjelaskan, menetapkan kebenaran atau menjelaskan makna yang tidak disampaikan. Itu yang pertama ya. Ayat yang kita pelajari ini namanya uslub tasbih. Baik. Yang kedua, ini penting saya sampaikan itu dulu sebagai pengetahuan. Di dalam Al-Quran ini jamaah sekalian, dalam bahasa Arab, perumpamaan dalam bahasa Arab ini ada dua kalimat.
perumpamaan dalam bahasa Melayu bila diarabkan ini ada dua. Satu mathalun, mathalun. Kedua mithalun. Satu mathalun. Contohnya dalam ayat ini, mathalun. Dalam yang kedua ada kalimat mithalun. Mithalun pun maknanya perumpamaan juga. Yang misal ini yang kita gunakan dalam bahasa Melayu. Misalan ya, misalan umpamanya, misalnya, misalnya. Itu sudah jadi bahasa kita itu. Bahasa Melayu, ya. Masalun dan misal ini walaupun diterjemahkan sama dalam bahasa Melayu, tapi penggunaannya berbeza. Ya. Penggunaannya berbeza. Bezanya apa antara masalun dan misalun? Ini ya mas sekalian. Kalau masalun, masal, yang ayat ini masalun, masaluhum kamasali, dalam ini yakni innama masalul hayati dunya. Kan masalun. Mem, sa, lam. Masal. Itu bermaksud yakni al-musyarakah fi tamamil haqiqah. Masal itu al-musyarakah fi tamamil haqiqah. Yakni persamaan. Al-musyarakah itu maknanya persamaan, perkongsian. Fi tamamil haqiqah. Persamaan yang sebenar. Kalau dalam bahasa kita lah, kalau kita katakan Ali itu seperti rimau dari segi keberanian, makna keberanian Ali itu sama betul dengan keberanian rimau. Itu maksudnya. Persempurna Ali dan rimau dari segi sifat keberaniannya. Itu masal. Tapi kalau misal, itu penyerupaan dari beberapa aspek segi sahaja. Hanya beberapa segi sahaja. Contoh kalau umpama katakanlah, kalau Ali seperti rimau dari segi keberaniannya umpamanya. Dari segi apa? Oh, tidak semuanya. Daripada segi keluar malam, dari segi keluar malam, Ali ini pemberani, rimau pun pemberani. Tapi satu aja lah persamaannya daripada segi keberaniannya keluar malam hari seorang-seorang. Tapi tentang melawan dengan musuh, mencabar hidup, itu tak sama lah. Jadi kalau persamaan Ali dengan rimau itu hanya dari bagian tertentu saja, aspek tentu, itu namanya mithalun. Mithal. Tapi kalau persamanya dalam semua sifatnya, kalau sebut berani, berani dalam semua hal, macam keberanian rimau, itu namanya mathal. Sebab itu dalam Al-Quran, bila Allah nak buat perumpamaan, Allah tak pernah kata mithal. Dalam Al-Quran tidak ada kalimah mithal. Yang ada mathalun. Yang jamak dia amsal. Amsal itu jamak pada mathalun. Jadi, ayat ini yang kita nak pelajari ini, Allah nak memberikan sifat dunia 100% sama. Sifatnya ya, bukan zatnya. Bukan zatnya, bukan fizikalnya, bukan apa. Tapi sifat. Sebab masalah ini kaitannya dengan sifat. Macam Ali dan rimau tadi. Bukan dari segi fizikalnya, tak samalah. Dari segi makanannya, tak sama. Masalah itu merupakan persamaan sifat. Jadi bila dalam ayat ini Allah nak umpamakan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, itu 100% sama dari segi sifatnya. Di sinilah nanti, jadi kalau kita nak melihat hakikat dunia, susah macam mana nak ke dunia ni? Susah. Tapi jadi mudah kalau kita memperhatikan air hujan yang turun, membasahi bumi, kemudian bumi yang asalnya kering jadi basah, jadi subur, pahami itu. Di sana nanti ada wajhud.
tashbih. Ada aspek tashbih. Ada aspek persamaan antara bumi yang gersang jadi subur kerana air hujan dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Ini namanya masal. Jadi adanya musyarakah fi tamamil haqiqah. Adanya persamaan yang sempurna, menyeluruh. Dari segi sifat ya, saya ulangi sifat, bukan dari ini. Contoh tadi, kalau saya kata Aliun kal asadi fil saja'ah, Ali seperti rimau dalam keberaniannya, berani dalam semua hal, itu namanya masal. Tapi kalau Aliun kal asadi fil saja'ah, Ali itu seperti rimau dari segi keberaniannya. Keberanian dari segi aspek, dari segi keluar seorang diri malam hari. Dari itu Ali memang pemberi, macam rimau. Tadi dari bab yang lain, Ali bukan bandingan rimau. Itu baru mithalun, baru mithalun. Paham ya? Itu masalah. Ada juga makna kedua yang difahami oleh ulama bahasa. Masalun itu perumpamaan terhadap perkara-perkara yang besar. Kalau kita nak mengumpamakan suatu dalam perkara-perkara yang agung, yang besar, itu gunakan kalimah masalun. Tetapi bila kita nak buat contoh perumpamaan benda-benda yang kecil, misalnya namanya, contohnya umpamanya ini kamu begini jadi ini, maknanya kejadian sehari-hari umpamanya. Itu bukan masal, itu misal. Misal perumpamaan benda yang remeh-temeh. Masalun perumpamaan yang benda yang dahsyat, yang besar-besar. Sebab itu semua perumpamaan dalam Quran gunakan masal. Karena perumpamaan yang Allah tunjukkan ini perkara yang serius. Yang dahsyat. Yang dahsyat. Boleh faham dia? Itu dua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan misal ini. Nah, ini ada perbezaan sedikit ya mas sekalian. Ada perbezaan yang sedikit. Mem, sa, lam. Okey. Mem, sa, dan lam. Mem, sa, lam. Tengok barisnya. Tengok barisnya. Kalau mem itu kita baris bawah, menjadi mithlun, mem baris bawah, sa disukun, mithlun, bukan masalun, mithlun. Kalau kita baca mithlun, itu maknanya serupa. Mithlun itu serupa. Mithlun ai syabahun, syabah, serupa. Syibun itu serupalah. Bukan sama, serupa. Serupa lawan ni serupa macam dia. Mithlu. Maknanya serupa. Tetapi kalau dibaca masalun, bukan mithlun tapi masalun, itu maknanya sifat. Maknanya sifat. Jadi penyerupaannya dalam hal sifat. Kalau mithlun penyerupaannya bukan pada sifat. Contohlah, budak kembar. Ada budak adik-beradik, ada twin. Lalu kita, awak ni serupa lah. Jadi muka sama, kena sama. Itu bolehlah mithlun. Atau kita punya kawan, tapi tiba-tiba macam orang lain pernah kenal. Awak macam lah, betul-betul awak macam kawan saya yang seorang. Cara awak cakap, cara awak jalan, muka awak macam sama lebih. Ya memanglah tidak sama betul, tapi ada seruan. Itu kalau sama seperti itu namanya mithlun. Ya. Buah ini macam mithlun buah yang inilah. Itu mithlun saja. Bentuknya sama, warnanya sama, tapi rasa lain. Tak apa mithlun. Tapi kalau mathalun, itu serupa dari segi sifat dan semuanya.
Sebab itu dalam Quran mithlun tak ada, yang ada mathalun. Yang ada mathalun. Itu makna bila dibaca mithlun ke mathalun. Baik ya? Sekarang faham ya? Apa itu mithlun? Apa itu mathalun? Apa itu mithalun? Dan apa itu tasbih? Apa itu tasbih? Ya. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman ketika Allah menafikan, saya ulangi, ketika Allah menafikan adanya penyerupaan secara total dengan makhluknya, atau ketika Allah menafikan tidak ada makhluk satu pun yang menyerupai Allah, walaupun sedikit. Penyerupaan di sini Allah sebut mithlun. Laisa kamitslihi syai'un. Penyerupaan apa di sini? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi penyerupaan yang sempurna. Ini makna yang pertama tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa, zatnya tak sama. Ini lebih hebat ni ya. Lebih hebat daripada mathalun ni. Sebab bukan hanya zatnya yang tak sama, sifatnya tak sama, semua tak sama. Allah tak kata laisa kamathalihi, tidak. Mithlun itu lebih, sebab mithlun tadi kan serupa daripada segi luaran. Mithlun. Mathalun daripada segi sifatnya. Karena Allah hendak menafikan tidak ada makhluk yang menyerupai Allah dari seberas-serbinya. Sifatnya tidak ada yang menyerupainya, zatnya tidak ada yang menyerupainya, firmannya tidak ada yang menyerupainya, kewujudannya tidak ada, maka Allah sebut mithlihi. Laisa kamitslihi syai'un. Baik, itu sebenarnya amat panjang perbincangannya ya Mas Ilan, yaitu kaitannya dengan bahasa. Tapi saya rasa ya karena kita hanya online, mungkin hanya itu saja. Saya tidak boleh menjelaskan secara detail kalau lain dengan ada tulisan. Baiklah. Sekarang mari kita kaji ayat yang menggunakan uslub tasbih dalam dua ayat ini. Apa yang Allah hendak beritahukan kepada kita berkaitan dengan diumpamakannya, diserupakannya kehidupan dunia dengan tumbuh-tumbuhan, air hujan yang turun, yang menyebabkan bumi tumbuh subur. Jamaah sekalian, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam ayat yang kita pelajari, yakni surah Yunus ayat 24 ini, Allah mulakan dengan innama. Innama. Yang maknanya hanya senya. Yang dalam bahasa Arab, innama ini namanya adatul qasri. Huruf pembatasan. Huruf pembatasan hanya senya. Atau saya sering mengartikan innama ini, terjemahan Melayu yang tepat, ialah sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah. Itu makna innama. Makna innama yang sebenarnya, sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah. Itu namanya adatul hasri. Kalimah innama digunakan dalam Al-Quran bukan sekadar membatasi makna yang dimaksudkan, tapi juga untuk takkidul maksud, untuk menguatkan maksud yang dikehendaki. Saya ulangi. Kalimah innama di dalam Al-Quran diguna pakai bukan sekadar untuk membatasi makna yang dimaksudkan, tapi juga untuk menguatkan maksud yang dikehendaki.
Jadi kalau Allah berfirman banyak, innama Muhammadun, katalah Rasulun. Hanya saja Muhammad itu adalah utusan Allah. Innama Muhammad Rasulullah, katakanlah. Itu maknanya orang bernama Muhammad bin Abdullah itu lain tidak hanyalah semata-mata ia Rasulullah. Apa kesannya? Ketika kita melihat Nabi sedang berniaga, lihatlah yang berniaga itu adalah Rasulullah. Sehingga cara berniaganya adalah contoh yang wajib dicontohi. Ketika Nabi berada di rumah sebagai ketua rumah tangga, lihatlah Nabi sebagai Rasulullah yang sedang menjalani tugas sebagai ketua rumah tangga. Sebab itu Nabi sebagai ketua rumah tangga wajib kita contohi karena ia Rasulullah. Sehingga apa dilakukan oleh Nabi bila-bila masa, di mana saja, itu dia lakukan Rasulullah. Itu maksudnya. Lain tidak. Sebab kalau kita kata kalau tidak faham itu katalah innama Rasulullah, hanya saya Muhammad itu Rasulullah. Nanti bila Nabi sedang berniaga, ya kita tidak melihat itu sebagai Rasulullah, itu seorang peniaga yang pasti ingin untung. Namanya peniaga pasti ingin untung. Cara dia nak untung macam itu, cara kita lain. Akhirnya kita merasa punya hak untuk berniaga tidak sebagaimana Nabi berniaga. Kenapa? Karena Nabi ketika berniaga bukan sebagai Rasulullah. Kita lihat sebagai peniaga biasa. Itu kan bahaya. Nabi sebagai ketua rumah tangga. Ya betul, sebagai rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami. Tapi lihatlah ketika Nabi menjadi suami, itu sebagai Rasulullah yang patut kita contohi. Karena Nabi itu tidak lain semata-mata adalah Rasulullah. Itu makna inama. Untuk membatasi makna yang disebut dan juga menguatkan maksud yang dikehendaki. Itu innama. Ya. Innama. Baik, saya ingin bacakan dahulu makna secara umum. Anna mathalal hayatid dunya fi zinatiha wa bahjatiha. Bahwasanya perumpamaan kehidupan sekarang ini di dunia dari segi keindahan, dari segi ianya menarik kita, dari segi ianya memperdayakan kita, wa ma yata'aqqabu min az-zawil fana, dan ianya akhirnya berakhir dengan kebinasaan, lenyap, hilang, yusbihu nabatul ard, Allah serupakan dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi. Al-muhtalit bima'is sama, oleh sebab ia bercampur atau disiram dengan air hujan. Mimma yakulun nas wal an'am, tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan makanan asasi bagi manusia dan binatang. Hatta idza stakmalat bihil ardu zinataha, apabila bumi telah sempurna indahnya karena pelbagai tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur, wa dhahara husnuha wa jamaluha, dan telah menampakkan keindahan dan kecantikannya, daya tarikannya, fabadat ka'annahal arus lailat tazwada, sehingga boleh memikat semua orang yang memandangnya, bima tazayyanat bihi min anwa'in nabat, dengan pelbagian tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam warnanya, rasanya, saiznya, watma'anna ilaiha ahluha, dan kita sebagai manusia menanamnya, kita sebagai tuan punya kebunnya, menjadi tenang, senang memiliki dan menikmatinya. Wadhannu annahum qadiruna ala janni thamariha, dan kita yakin akan mendapatkan hasil pulangan, ganjaran daripada jerih payah kita mengusahakannya. Wa hasada zar'aha ba'da an samlat minal afat nazala bi qada'ul baghtah, tiba-tiba ditimpa musibah, banjir besar, angin katalah hurricane bawahnya, meranapkan semua itu, seakan-akan tidak pernah wujud semalam. Begitulah keindahan dunia.
Daripada tidak indah, lalu kita berusaha untuk menjadikan dunia ini jadi indah, serba mewah, yang kita fikir kita akan menikmati selama-lamanya, tiba-tiba lenyap begitu sahaja. Jerih payah kita semasa mendapatkannya belum terobati, belum hilang, sementara dunia yang kita himpunkan sudah lenyap. Saya ulangi, jerih payah kita dalam mengusahakannya untuk mendapatkannya sebanyak ini belum hilang. Masa kita ingin menikmatinya belum puas, tiba-tiba dia sudah lenyap. Sama ada kita yang meninggalkannya, atau dia yang meninggalkan kita. Saya ingin tanyalah, ini sebelum saya tunjukkan segi persamaannya. Ya mas sekalian, agak-agaklah kalau kita berfikir secara jujur, mana yang lebih lama? Masa yang diperlukan oleh kita antara masa yang kita perlukan untuk berusaha memiliki segala-galanya bagi kita, untuk kita dapat menikmati hidup. Kita tak punya apa-apa, lalu kita berusaha, kita dapat itu, boleh beli itu, beli ini, beli rumah, beli ini, beli ini. Walaupun mungkin masih dibelenggu di hutang. Bekerjalah, bekerja rajin, dapat ini. Ya. Selepas 40 tahun, kita bekerja, akhirnya kita merasa telah mendapatkan apa yang kita cari selama ini. Walaupun mungkin belum semuanya. Selama 40 tahun. Lalu kita merasa, alhamdulillah, sekarang saya telah mendapatkan semuanya. Maka saya sekarang ingin menikmatinya. Ini menikmatinya. Agak-agak, mana yang lebih lama? Masa yang kita ada, masa untuk kita mendapatkan semua itu selama 40 tahun, atau masa untuk kita menikmatinya? Masa untuk mendapatkan kan lebih lama, 40 tahun. Masa menikmatinya berapa? Tak tahulah. Kadang-kadang ini analogi yang mudah, nak kata tepat betul pun juga tidak. Berusaha bermati-matian saat kena siang malam ke akhir itulah. Setelah umur 60 tahun pencen. Alhamdulillah dapat semuanya. Apa yang dahulu cita-citakan sejak umur 20 tahun, sekarang saya sudah dapat. Ini dapat. Sekarang saya mau pencen, sekarang saya akan menikmati jerih payah, titik peluh selama sekian tahun. Umur saya sekarang sudah 60. Saya mau pencen, tidak menikmatinya. Berapa masa kalau nikmat payah sesuatu yang dia fikir nanti akan membahagiakannya, belum pun sempat menikmati sudah tidak nikmati. Dia buat Assalamualaikum Ustaz. Bisa sekat sikit Ustaz. problem lagi ya. Dah okey Ustaz. Halo? Boleh? Dah okey. Boleh. Tempat kami daripada semalam tak begitu bagus dia punya. Dia punya internet tak begitu bagus daripada semalam. Minta maaf.
Baik. Itu sebagai contoh. Jadi jerih payah menanam bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tiba nak menikmatinya, tiba-tiba lenyap. Begitu relatifnya. Begitu sekejapnya kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Sebab itulah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan supaya jemaah tidak ada yang salah paham. Saya ulangi sekali. Ini sebenarnya berulang kali ya, saya pernah cerita. Bila Quran cerita al-hayatud dunya, itu jangan kita fahami merujuk pada benda. Minta maaf, jangan itu. Itu salah itu. Ad-dunya, kalimah dunia dalam Al-Quran tidak merujuk pada benda. Bukan merujuk pada rumah, pada kendaraan, pada tanah, pada pakaian, pada tempat tinggal. Bukan. Dunia ini kata sifat. Namanya isim sifat mu'annas. Macam hasanun al-husna, yang baik. As-sufla, al-yumna. Kan ada tuh al-quswa, al-ulya. Jadi dunia itu mana yang, bukan benda, yang dekat. Dunia mana yang dekat, dunia maknanya yang rendah, gitulah. Al-hayat itu mana kehidupan. Jadi al-hayat itu dunia mana kehidupan yang sekarang, gitulah. Kehidupan yang sekarang itu, bukan bendanya. Bukan bendanya. Bendanya ibarat rumah ke, kereta ke, pakaian ke, tempat tinggal ke, kebun ke, dan lain sebagainya lah. Itu dalam Quran tidak disebut ad-dunya. Itu disebut mal. Mal, harta. Bahkan harta benda mal dalam Quran juga disebut khairun, kebaikan. Kebaikan. Jadi jangan salah paham bila saya sebut hayatud dunia, jangan merujuk terbayang rumah yang besar. Bukan. Sebab itu saya selalu mengingatkan diri saya dan jemaah sekalian, supaya bila kita salah memahami kalimat al-hayatud dunia, nanti rusak kita. Fahaman kita rusak. Saya ulangi sekali. Definisi yang saya berikan tempoh hari, makna maksudnya, makna al-hayatud dunia yang saya berikan tempoh hari, ini yang saya pelajari pada dahulu belajar lagi. Al-hayat itu kehidupan, ad-dunya itu yang dekat. Bukan dunia dalam bahasa Arab tidak sama dunia dengan bahasa Melayu. Itulah. Buktinya kalau orang Melayu dunia kan dianggap macam benda kan. Contohnya, awak ni apalah. Hari-hari cerita dunia, hari cari dunia aja. Cobalah sesekali kita pergi masjid asyik cari dunia aja. Kalau mati pun kita tak bawa dunia. Tengok. Kan kalimah dunia itu difahami sebagai benda. Kalau kefahaman kita kalimat dunia seperti itu, lari jauh lah jemaah sekalian. Al-hayatud dunya, saya sering kali menerjemahkan, ini bahasa saya, tak tahu jemaah macam mana. Al-hayat itu kehidupan, dunia itu yang dekat, atau yang rendah, atau yang sekarang. Lawannya yang tinggi. Lawan rendah yang tinggi. Yang dekat lawannya yang jauh. Dunia yang sekarang lawannya yang nanti. Yang nanti itu apa? Yang jauh atau akhirat. Akhirat itu mana yang nanti, yang kemudian. Yang sekarang namanya ad-dunya. So al-hayatud dunya, kehidupan yang sekarang. Yang kini, yang di sini. Sementara akhirat itu yang nanti, yang di sana. Sehingga makna dalam bahasa Melayu, al-hayatud dunia itu yakni gaya hidup. Saya ulangi, al-hayatud dunia itu gaya hidup. Kan hayat itu kehidupan. Gaya hidup yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Itu bahasa saya. Gaya yang berorientasikan kekinian dan disinian. Maknanya gaya hidup yang kekinian dan kedisinian oriented.
Semuanya orientasinya yang sekarang, yang sini. Yang penting sekarang, nanti belum tentu. Yang penting bahagia sekarang, yang nanti bahagia itu entah-entah iya, entah-entah tidak. Ya. Yang penting happy di sini. Adapun di sana nanti entah iya, entah tidak. Mana ada akhirat, entah happy, entah tidak. Ini bahaya sekali. Akhirnya orang sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan kepuasan di sini dengan menjual peluang untuk mendapatkan kepuasan di akhirat. Gaya hidup yang seperti itulah namanya al-hayatud dunya. Jadi bukan bendanya. Bendanya itu mungkin alat yang selalu disalahgunakan oleh orang untuk mendapatkan hayatud dunya. Harta benda yang Allah anugerahkan pada kita sebab kita mencarinya. Lalu kita infakkan fi sabilillah, itu bukan al-hayatud dunya itu. Itu kehidupan akhirat. Itu kehidupan akhirat. Orang untuk memenuhi keperluan dia, ada rumah, boleh tenang, ada harta, haji, boleh. Itu kehidupan akhirat. Tapi kalau mencari harta benda, bekerja, nak punya itu, punya ini, tuhnya untuk riya, untuk takatur, untuk mendapat pujian orang, itulah yang disebut al-hayatud dunya. So al-hayatud dunya itu gaya hidup dia, letaknya dalam hati seseorang. Bukan yang ada di luar. Yang di luar diri kita berupa meja, kursi, kasut, itu namanya mal. Paham ya? Jadi gaya hidup yang berorientasikan kekinian, yang kini, dan kedisinian yang hanya di sini. Itu yang dimaksudkan hayatud dunya. Dan inilah yang Quran sebut. Bila Allah sebut al-hayatud dunya aja, pasti dicela oleh Allah. Di dalam Al-Quran ini jamaah sekalian, tidak ada kalimat al-hayatud dunya yang di dalam Al-Quran, melainkan pasti Allah mencelanya. Ayat-ayat yang cerita tentang al-hayatud dunya semuanya berkonotasi negatif. Tidak ada yang terpuji. Tidak terpuji. Sebab memang al-hayatud dunya bukan benda, gitulah. Letaknya dalam hati seseorang, letaknya dalam pandangan hidupnya. Untuk apa nih ya? Dan itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Baik. Mari sekarang saya tunjukkan jamaah sekalian, ya, apa wajhut tashbih. Apa aspek segi persamaan antara al-hayatud dunya dengan air hujan yang menjadi asbab suburnya bumi itu. Kan Allah samakan tadi. Tadi saya berikan contoh yang mudah. Ali seperti rimau dalam keberanian. Ali kita serukan dengan rimau. Dari aspek apa? Dari segi keberaniannya. Nah, itu namanya wajhut tasbih. Keberanian itu namanya wajhut tasbih. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita kehidupan dunia Allah serupakan seperti air hujan yang menjadi asbab suburnya bumi. Pertanyaannya, apa wajhut tasbihnya? Di mana segi persamaannya? Nah, kan begitu kan? Ini yang kita nak cari dalam ayat ini. Dan nampaknya jemaah sekalian dalam kedua-dua ayat ini tidak disebut. Ayat ini tidak disebutkan. Kalau kita cari, mana segi persamaannya? Kalau dalam contoh yang saya contoh mudah tadi ada. Aliyun kal asadi fisaja. Ali seperti rimau dalam keberanian. Nah, disebut dalam keberaniannya. Dalam ayat ini tak ada. Mana? Disinilah tugas mufassir. Disinilah tugas cendekiawan. Disinilah tugas ilmuwan untuk menggali, memahami apa wajhut tasbih.
aspek penyerupaan yang Allah sebutkan dalam ini. Sehingga dengan mengetahui wajhut tasbih, kita akhirnya nampak, oh macam ini rupanya hakikat al-hayatud dunya. Jadi kalau seperti ini, kenapa aku terpedaya? Gitulah. Dengan memahami wajhut tasbih, ya insya Allah nanti kita tidak terpedaya. Tidak terpedaya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini, ya, benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya yang tidak sedikit kepada kita. Tidak sedikit kepada kita, sangat-sangat banyak. Saya coba kutipkan uraian yang diberikan oleh Syekh Mutawwil Sya'rawi. Daripada sekian banyak mufassir, saya menemukan uraian Syekh Mutawwil Sya'rawi yang ya sedikit banyak berjaya memberitahu kita tentang wajhut tashbih. Aspek persamaan antara al-hayatud dunya dengan air hujan yang turun, yang menjadi asbab suburnya bumi. Berikut ya mas sekalian, dan mari kita fikirkan kenapa dunia al-hayatud disamakan dengan air. Berikut adalah wajhut tasbih. Dzakarul ulama'u wal hukama'u aujuha tasyabuhil ma' bil hayatid dunya bima yali. Ulama ya kita artikan ilmuwan lah. Kalau ulama dalam bahasa agama kan kita terus terbayang mana orang yang alim, ya. Orang alim dalam bab agama, itu kalau disebut ulama. Tapi sebenarnya ulama dalam bahasa istilah agama tidak sebenarnya orang alim dalam bab agama, termasuk ilmuwan, sarjana, cendekiawan, bahkan seorang saintis, gitulah. Pekaji. Itu ulama. Itu ada dalam surah Fatir itu sebetulnya. Dan dulu sudah lepas ya, kita pelajari sama. Telah menjelaskan pada kita aspek penyerupaan al-hayatud dunya dengan air hujan itu seperti berikut. Yang pertama, apa persamaan antara air hujan dan al-hayatud dunya? Yang pertamanya, li'annal ma'a la yastaqirru fi mawdi'in kadzalika dunya la tabqa ala halin wahidah. Sebagaimana air tidak menetap dalam satu tempat, maka demikian juga dunia, al-hayatud dunya, tidak kekal dalam satu keadaan. Air ini tidak berada di satu tempat, sentiasa bergerak. Kecuali kita tahan. Kalau air kita letakkan dalam gelas, memang di situ aja lah. Di situ saja, tak akan bergerak dalam jangka masa yang pendek. Tapi kalau air ini kita biarkan, kita tidak tampung, pasti sentiasa bergerak. Bergerak, berpindah randa, tidak berada dalam satu tempat. Artinya, sifat air itu sentiasa berubah, tidak berada di satu tempat. Maka al-hayatud dunya pun begitu sifatnya. La tabqa ala halatin wahidah. Tidak kekal dalam satu keadaan. Ingat ya, al-hayatud dunya ya, bukan harta bendanya. Saya ambil satu contoh. Karena tidak berada satu tempat, mana suatu hari akan hilang, gitulah, akan lenyap. Jamaah sekalian, sungguh pun air itu kata kita letakkan di gelas, ya, seakan-akan kan dia tidak berpindah randa, kan di situ aja. Seakan-akan memang malah sehari dua masih di situ. Tapi coba biarkan air di gelas itu, kita letaklah di bawah terik matahari, tunggulah beberapa hari atau berminggu, hilang tuh air itu. Kemana dia pergi? Menguap kan?
maknanya pindah. Nah, keadaan al-hayatud dunya itu macam itu. Tidak tetap selamanya. Contoh, tempoh hari sudah saya sebut dalam ayat kita bicara ayat sebelumnya. Kenikmatan yang kita dapatkan daripada harta benda, hari ini, kenikmatan itu akan hilang. Akan hilang pada waktu yang lain. Saya berikan contoh tempoh hari. Semasa umur baru 20 tahun, umpamanya. Semasa umur baru 20 tahun, memakai kasut yang tumitnya tinggi kan seronok. Wah, seronok sekali, membahagiakan sekali. Sanggup bekerja keras untuk dapat membeli kasut yang tumit tinggi. Wah, mahal pula tuh. Memakainya seronok. Rasa seronok dengan kasut, itulah al-hayatud dunya. Seronok, sungguh seronok. Itu nah al-hayatud dunya itu seronoknya itu, bukan kasutnya. Pertanyaannya, berapa lama agak-agak rasa seronok, rasa puas, rasa bahagia dengan pakai kasut bertumit tinggi itu? Berapa lama boleh kekalnya? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 10 tahun? Tunggulah ketika umur tidak 20 tahun lagi. Tunggulah ketika umur sudah tidak 18. Masuk umur 18, oh Masya Allah. Tunggu nanti bila umurnya sudah 18 terbalik. Bila umur sudah 18 terbalik, suruh pakai kasut itu tadi. Kenapa? Benda yang sama dahulu memberinya dia kepuasan dan kenikmatan, bahkan kebanggaan. Tiba-tiba ketika umurnya 81 tahun, benda yang sama itu pula belum berubah. Malah mendatangkan kesusahan, bencana, penyakit. Makna al-hayatud dunya itu lenyap, tidak berada dalam keadaan yang sama, berubah-ubah. Hari ini senang, esok. Contoh, ini pengalaman ya, pengalaman pribadi. Saya yakin jamaah pun ada pengalaman pribadi juga. Dulu ketika saya masih ya namanya remaja, terus terang ya mas sekalian, semasa saya masih belajar dahulu, bahkan semasa saya baru mula-mula masuk Malaysia pun, daripada sekian banyak sukan yang saya paling minat, yakni bola sepak. Dan saya boleh katakan tiap hari dahulu, ya pada pertengahan tahun 80-an, 80, 56 tu sampai akhir, tiap hari mesti main bola sepak. Ya, main bola ala inilah, bukan tak pernah masuk pasukan manapun, tapi itu sukan yang paling saya suka. Ada siaran saya bola sepak langsung, pasti menontonlah. Sampai sekarang pun kalau ada masa saya minat. Walaupun dah tak boleh main. Jamaah tahu tak rasanya jadi pemain bola sepak, melawan tim lawan, kemudian kita berjaya skor. Luar biasa kepuasannya. Dapat tendang bola, masuk gol lawan tu puas, apalagi ditonton dari sorak, luar biasa. Walaupun mungkin tidak sehebat pemain bola sepak dunia. Kepuasan itu betul memicu adrenalin yang dalam tubuh kita. Pertanyaannya, berapa lama rasa seronok karena dapat skor itu? Itu al-hayatud dunya, rasa seronoknya itu ya, bukan bolanya ya. Berapa lama? Sehari, 2 hari, seminggu? Apakah minggu depan dia masih mengatakan itu? Kalau minggu depan pun masih macam itulah bangun tidur. Ya, saya ingat menakutkan kawannya lah. Jadi berubah, sekejap hilang. Seperti air tidak berada, tidak menetap di tempat yang sama, akan bergerak dalam lama hilang. Maka al-hayatud dunya pun macam itulah sifatnya. Macam air. Itu makna pertama. La tabqa ala halatin wahidah. Tidak berada dalam keadaan yang sama. Satu. Wajhu tasbih yang kedua. Aspek penyerupaan yang kedua.
Al-ma'u in amsaktahu taghayyara wa natin wa kadzalika dunya liman amsakaha baliyah. Air itu jamaah sekalian, airnya ya. Airnya bukan dunia ya, air bukan dunia. Air ini keperluan kita, nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Bila kita simpan dalam gelas, dalam apalah periuk, dalam kolam, okeylah. Air kita simpan dalam kolam dan kita tidak alirkan. Simpan itu sajalah. Dalam jangka masa tertentu akan jadi apa? Berubah warnanya, berubah rasanya, bahkan berubah baunya, busuk. Air itu bila kita biarkan itu busuk, rusak, bukan tambah baik. Air yang kita simpannya, kita contohlah kolam atau kolah lah, kita biar saja. Tidak kita alirkan, kita itu aja, kolah lah. Lama kelamaan pasti warnanya berubah, baunya berubah, rasanya pun berubah. Dulu boleh diminum, sekarang tak boleh. Macam itu jugalah rupa-rupanya jika harta benda dunia ini hanya digunakan untuk al-hayatud dunia. Orang hanya cari harta disimpan, simpan. Tidak diinfakkan di jalan Allah. Rusak. Percayalah, ia akan rusak. Rezeki Allah yang Allah berikan pada kita, umur ke apakah kan Allah berikan pada kita untuk kita manfaatkan. Dalam bahasa agama untuk kita syukuri. Kita belajarkan semula di jalan yang diridhoinya. Dialirkan, keluarkan. Kemudian ada lagi yang masuk, keluarkan lagi. Ada yang datang, kita berikan, keluarkan lagi. Berpusing. Bila harta benda yang Allah berikan di dunia ini, kesempatan yang Allah berikan di dunia ini, jawatan yang Allah berikan ini, kita gunakan seperti itu, berpusing. Ada yang datang, ada kita keluarkan. Ada yang masuk, kita keluarkan. Kita dapat, kemudian kita berikan balik. Maka kehidupan dunia kita menjadi harum. Kehidupan kita dunia menjadi menarik dan tidak rusak. Tapi kalau kita simpan, kita hanya mau menerima dan menyimpan, tak mau memberi. Kita hanya mau mengambil, tapi tak pernah mau memberikan, menginfakkan. Kita rusak. Kehidupan dunia kita jadi busuk. Ibaratnya air yang kita simpan, kita letakkan di satu tempat, tidak mengalir, lama-lama busuk. Itu penyeruan yang kedua. Memang busuknya kehidupan dunia tidak nampak. Tapi busuknya air yang kita simpan lama, terkurung dalam kolam yang tidak mengalir, boleh lihat. Sebab itu Allah bagi tasbih. Supaya kita dapat memahami yang tak nampak, berdasarkan benda yang boleh kita lihat. Imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pernah bersyair jamaah sekalian. Imam Asy-Syafi'i pernah bersyair begini. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiruhu. Insala toba wa illam yasillam yatibi. Sesungguhnya aku seringkali melihat air yang terperangkap dalam satu kolam. Air berada dalam kolam yang tidak bergerak, tidak mengalir karena tidak ada saliran. Itu ajalah. Dalam jangka masa itu yufsiduhu. Karena tetapnya air dalam satu tempat dan tidak mengalir, tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk, akhirnya air itu jadi rusak. Diamnya air itu menjadi punca kerusakannya. Insala toba wa illam yaslam yatibi. Insala toba wa illam yaslam yatibi. Jika air itu mengalir, maka air akan terus menjadi air yang baik, jernih, bersih, baunya pun elok. Jika air itu mengalir.
mengalir, ada yang masuk, ada mengalir. Tapi jika air itu tidak mengalir, tergenang begitu sahaja, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, maka air akan jadi rusak. Itu kata Imam Syafi'i. Dan keadaan air yang seperti itu, Allah umpamakan dunia yang disimpan, harta benda yang hanya untuk kepuasan diri sendiri, tidak macam air yang tersimpan. Busuk. Gaya hidup seorang itu busuk. Tapi busuknya gaya hidup orang seperti ini tidak bau. Tidak nampak. Sebab yang nampak kan cantik. Berpakaian mewah, penampilan aduhai, menarik orang. Kan tak nampak. Tapi kalau busuknya air, nampak. Sebab itu Allah jadikan air sebagai perubahan supaya kita nampak. Itulah perumpamaan. Itulah masal. Itu satu. Yang ketiga. Nomor dua. Yang ketiga. Al-ma'u ya'ti qatratan qatratan. Wa yadhabu daf'atan wahidah. Wa kadzalika dunya wa aidan al-ma' yastatirul. Air itu turunnya jamaah sekalian setetes, setitik. Air hujan ini turunkan setitik, turun sedikit demi sedikit, begitu kan? Turunnya air hujan yakni sedikit, bukan sekali harum. Selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, itulah. Katakanlah air yang Allah nak turunkan, air hujan yang Allah nak turunkan di langit ini katalah ada berapa umpamanya? 100.000 gilin air umpamanya. 1 juta liter air katalah. 1 juta liter air yang dikandung oleh awan. Uap air yang naik ke udara. Kemudian Allah proses menjadi air karena sejuk. Kemudian Allah jatuhkan. Katalah berapa jumlah air, uap air yang naik? 1 juta liter air umpamanya. Anda bayangkan, jika 1 juta liter air yang ada di awan itu Allah turunkan sekaligus, debung begitu. Disimbahlah. Lalu menimpa rumah kita. Apa akan berlaku? Ya, bukan sekadar banjir jemaah sekalian. Rumah kita runtuh. Jadi setiap kali nak turun hujan, setiap kali kemarau kita serba salah. Nak mohon hujan pada Allah, takut nanti bila hujan rumah runtuh. Karena Allah timpakan kedebung begitu 1 juta gilin. Tapi tak nak minta hujan, kemarau sudah perpanjangan, kan serba salah. Bila nak turun hujan kita pun serba salah. Nak duduk dalam rumahkah atau nak duduk luar rumah? Nak duduk dalam rumah, takut rumah runtuh. Pasti runtuhlah disimbah dengan air 1 juta gilin. Nak duduk luar rumah, takut pula kepala pula sakit, dihempap oleh air sebanyak itu. Tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Supaya kita tak rusak, turunnya hujan tidak menimpakan bencana pada kita, Allah turunkan sikit. Tujuannya supaya tidak menimbulkan kerusakan. Sebab kalau diturunkan sekaligus, akan menimbulkan kerusakan. Begitu jugalah harta benda yang berkaitan dengan hayatu dunia gaya hidup seorang. Kalau harta benda rezekinya Allah turunkan pada hamba diberi sekaligus sekali harung, pasti kehidupan dunia orang itu akan hancur lebur. Hidupnya pasti rusak. Gaya hidupnya pasti hancur. Sebab itu Allah bagi sikit-sikit sesuai dengan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Syura. Dan dalam surah Asy-Syura, surah 42.
ayat 27. Lihat surah Asy-Syura, surah 42 ayat 27. Jumpa? Oke, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Walau dan jikalau basata telah melapangkan Allahu oleh Allah, melapangkan arizqa akan segala jenis rezekinya. Segala jenis rezeki. Alif lam itu untuk istighraq, mana segala rezekinya. Allah lapangkan. Katalah Allah lapangkan semua jenis rezekinya. Dia diberi sehat, tak pernah sakit, diberi kaya, tak pernah miskin, untung, tak pernah rugi. Sentiasa naik jawatan, tak pernah turun. Sentiasa dapat peluang, tak pernah kehilangan peluang. Begitulah. Apa yang diminta, semuanya dapat. Apa yang ditakuti, semuanya. Rezekinya Allah dilapangkan. Bukan hanya lapang dari segi harta benda, kesehatan lapang. Apa sajalah. Kalaulah Allah bagi macam itu, semuanya sekali harung macam itu, apa akan berlaku? Liibadi bagi hambanya, la baghaw fil ard. Niscaya mereka hamba itu akan baghaw, melampaui batas, melakukan kejahatan fil ardi di bumi. Hidupnya di bumi pasti rusak, akan buat sewenang-wenang. Perintah Allah pasti ditinggal, larangan Allah pasti dilanggar. Keinginan untuk masuk surga pasti tidak ada, karena dia sudah merasa di surga. Rasa takut dimurka oleh Allah hilang sama sekali, karena dia merasa dikasihi oleh Allah. Coba, rusak tak rusak hidup. Itu yang rusak kehidupan dunianya. Hidup orang itu pasti jauh daripada siratul mustaqim. Jika Allah lapangkan rezekinya. Ibaratnya, jika Allah turunkan hujan ini sekali harung, sejuta gelin, rusak kita. Demikian juga jika rezeki Allah berikan sekali harung, kehidupan orang itu pasti rusak. Allah Maha Pengasih, bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya supaya gaya hidupnya tidak rusak. Bagaimana supaya turunnya hujan ini tidak merusakkan kita, maka hujan diturunkan sikit-sikit. Demikian juga agar kehidupan seorang hamba itu tidak rusak, al-hayatu dunya, orang itu tidak rusak, turunnya rezeki pun sikit-sikit. Walakin, tetapi dia Allah, yunazzilu biqadarim ma yasha. Masya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki itu biqadari ma yasha, ikut kadar yang Allah kehendaki. Kadarnya Allah kehendaki, dilebihkan ini, dilebihkan dari segi hartanya, dikurangi dari segi penyakitnya. Yang diminta tak dapat, yang tak diminta dapat, sikit-sikit. Ini tujuannya supaya al-hayatu dunia kita tidak hidup. Kita tidak sentiasa beringat pada Allah. Terbimbing oleh wahyu Allah. Tidak jauh daripada petunjuk Allah. Sama kan? Disinilah segi persamaan dia.
Jadi al-hayatud dunya disamakan oleh Allah dengan air hujan itu macam itu. Sebagaimana air hujan Allah turunkan sikit-sikit supaya tidak menimbulkan bencana dan kerusakan. Harta benda pun, rezeki pun Allah turunkan sikit-sikit. Ikut kadar yang Allah telah tetapkan. Yang Allah kehendaki. Bukan ikut kemauan dan kehendak kita. Tujuannya pun sama. Supaya al-hayatud dunya seseorang hamba itu tidak rusak. Jadi kalau kita nak tahu, saya tak percaya, takkan kalau orang terlalu mewah macam-macam Allah bagi, sihat tak pernah sakit, untung tak pernah rugi, kaya tak pernah miskin, berjaya tak pernah gagal, nanti al-hayat dunia akan rusak. Saya tak percaya, katalah kita kata begitu. Allah kata, kalau kamu tak percaya, tengok contoh yang aku berikan. Apa menurut pendapatmu? Jika sekiranya hujan ini aku timpakan 1 juta gilin sekali harum. Apa yang berlaku? Oh, rusak. Macam itulah. Begitulah tujuan tasbih itu. Itsbatul haqa'iq. Untuk taudihul makna. Menjelaskan makna, menguraikan makna, menetapkan kebenaran. Ya mas sekalian, masih banyak lagi wajud tasbih yang belum sempat saya sampaikan untuk menjelaskan kedua ayat ini, sebab seperti mana saya katakan, pelajaran ini jadi pelajaran tentang hakikat kehidupan. Jadi saya tidak mentafsirkan ayat itu, tapi saya menyampaikan dari aspek yang lain yang berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari tentang al-hayatud dunya. Bukan tafsirnya ya, tafsirnya lain, tafsirnya lain. Jadi khas yang disampaikan ini saya usaha untuk menyampaikan dari aspek sesuai dengan tajuk yang kita pelajari tentang hakikat al-hayatud dunya. Setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.